pembaruan Hongkong ID di 9 tempat ya kan, keseluruhan saat ini mengalami suspended atau ditutup sementara. Mengapa? Anda bookingnya di mana, ambilnya di mana, distriknya mana, itu akan ada hotline-nya masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman kurang yakin atau mungkin majikannya tidak percaya, boleh ditunjukkan SMS-nya, karena SMS-nya berbahasa Inggris dan juga berbahasa Cina. Halo, selamat malam. Bagaimana teman-teman kabarnya? Masih sama ya, kita masih sama-sama di mana mengalami pandemi ya kan. Banyak teman-teman yang tidak bisa libur ya kan. Banyak juga teman-teman yang mungkin mendapatkan restricted dari majikan atau larangan dari majikan untuk keluar rumah, dan bahkan tapi masih tetap sama ya untuk menjalankan marketing ke pasar. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu tetap dilaksanakan di luar rumah, hanya saja kadang liburnya diperketat oleh majikan, apalagi sekarang kasusnya sampai 300 lebih untuk yang terdeteksi positif, dan banyak juga tempat-tempat yang saat ini mengalami high risk ya kan. Jadi usahakan teman-teman tetap ikuti protokol kesehatan jika libur hari ini, ataupun jika Anda melakukan aktivitas di luar rumah, pastikan maskernya dipakai ya. Saya kali ini nggak pakai masker, bukan berarti saya nggak mengikuti protokol kesehatan ya, tapi saya sedang syuting. Oke, fine ya. Itu seputar pandemi. Dan apa efeknya pandemi ya kan? Efeknya pandemi banyak sekali, selain kepada teman-teman pekerjaannya ya kan, dan juga stres levelnya juga makin tinggi ya kan. Hubungan dengan majikan agak sedikit runyam ya kan. Kenapa sedikit runyam? Kita banyak mengeluhnya karena ya itu tadi, majikan banyak yang home office ya kan, hingga akhirnya menjadikan situasi kerja kita itu agak mengerikan, horor ya kan. Dan di samping itu ada juga di sini tentang pelayanan imigrasi perbaruan Hongkong ID atau update Hongkong ID replacement, di mana tempat-tempat untuk pembaruan Hongkong ID di 9 tempat ya kan, keseluruhan saat ini mengalami suspended atau ditutup sementara. Mengapa? Ya karena memang adanya kasus ini ya kan, karena banyaknya kasus yang saat ini di Hong Kong perharinya melebihi dari 100, sehingga imigrasi Hong Kong mengumumkan di mana semua baik pembuatan maupun pengambilan itu tempat untuk update Hong Kong ID di 9 tempat saat ini disuspended atau ditutup sementara dari sampai tanggal 12 Februari. Ya, aktifnya dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Februari. Ini seluruh distrik. Jadi baik Anda yang sudah booking, terlanjur booking, tidak perlu takut, tidak perlu booking ulang. Nanti di saat nanti ada pengumuman dibuka lagi, Anda bisa langsung datang dan memberikan barcode bookingan Anda. Nah, di situ Anda tetap dilayani ya kan. Dan kalau ternyata kali ini juga kasusnya makin banyak lagi, kalau nanti mungkin ternyata ada suspended lagi, juga akan diberi tahu lagi. Pemberitahuan bisa melalui email, SMS, ataupun melalui notifikasi di aplikasi Hongkong IMMD kita. Nah, jadi ingat, cek update info di HP Anda ya kan. Nah, di situ selain Anda bisa mendapatkan informasinya melalui HP Anda, melalui aplikasi Anda atau SMS, Anda juga bisa mengikuti page-nya Kontreng ya, karena page-nya Kontreng akan update informasinya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami ini ya, mengalami suspended karena sudah booking dan masih mau ambil, sudah bikin mau ambil KTP tapi ternyata tutup. Kasihan kan kalau ternyata kalian sudah sampai dan harus tutup. Nah, itu ada juga hotline-nya ya. Nah, ini saya juga mendapatkan SMS ya. Saya juga mendapatkan SMS pemberitahuan karena kebetulan tanggal 28 ini seharusnya saya mengambil KTP saya dari 28 Januari hingga 28 Februari, 1 bulan ya. Tetapi berhubung ada
suspended, saya pun juga belum mengambilnya ya. Nah, dan itu nomor hotline-nya adalah 31508308. Ini untuk yang di Junwan. Nah, jadi per distrik itu nomor hotline-nya akan berbeda. Di Hong Kong Island akan berbeda, di distrik New Territories akan berbeda, akan disesuaikan. Jadi tergantung teman-teman, Anda bookingnya di mana, ambilnya di mana, distriknya mana, itu akan ada hotline-nya masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman kurang yakin atau mungkin majikannya tidak percaya, boleh ditunjukkan SMS-nya karena SMS-nya berbahasa Inggris dan juga berbahasa Cina. Nah, jadi tidak perlu bingung gitu ya. Jangan bertanya ya, Mbak Kontreng kok KJRI nggak update? Sebentar, ini saya juga bingung jawabnya ya. Kenapa KJRI nggak update? Bisa dibilang karena ini bukan kapasitas KJRI begitu saja. Kan tentang Hong Kong ID ya. Ya diharapkan KJRI lebih update ketimbang page-nya Kontreng sih ya. Tapi ya apa boleh buat. Yang penting teman-teman tetap stay tune di Kontreng ya. Ingat di page-nya Kontreng, di sana saya akan update infonya jika ada info kelanjutannya nanti. Karena insya Allah saya tetap mendapatkan emailnya dan juga karena saya subscribe di websitenya Imigrasi Hong Kong. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih ragu dengan suspended tentang pembuatan Hong Kong ID, bisa ikuti infonya ya. Untuk kemarin teman-teman juga ternyata masih ada yang bertanya, Mbak Kontreng itu jam kerjanya hari apa, jam kerjanya bagaimana? Nah, untuk pembuatan Hong Kong ID atau update Hong Kong ID ini, imigrasi ini hari kerjanya Senin sampai Sabtu. Jamnya dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Nah, jadi teman-teman kalau booking itu disesuaikan saja ya. Terus cara bookingnya bagaimana? Cara bookingnya silahkan Anda mendownload aplikasi Hong Kong IMMD. Kemudian Anda ikuti di sana di bagian booking Hong Kong ID replacement. Nah, Hong Kong ID replacement di sini kemudian Anda mengikuti langkahnya yaitu prefill form. Artinya Anda mengisi data Anda ya, disesuaikan dengan nomor Hong Kong ID Anda. Dan kebanyakan dari teman-teman saat ini setelah membaca ya kan, membaca langkah-langkahnya, mengikuti itu masih bingung. KC, inquiry ini diisi apa? Inquiry kodenya. Nah, saya lebih menyarankan inquiry kodenya 1234. Kenapa 1234? In case ya di saat mungkin ada pengenselan, mungkin di hari yang seharusnya sudah di booking dan teman-teman tidak bisa datang, otomatis Anda harus meng-cancel. Nah, di saat Anda melakukan cancel appointment, di situ Anda harus menyebutkan inquiry code. Nah, kalau kalian nanti lupa inquiry kodenya, ya kalian nggak bisa membatalkan bookingan seperti itu. Nah, jadi akan kesulitan kan untuk mengingatnya. Di situ saya lebih menyarankan diisi 1234 untuk inquiry kodenya. Nah, terus booking appointment-nya ini ada jam-jamnya. Nah, disesuaikan apakah harus datang di jam tersebut Mbak Kontreng? Tidak juga. Anda boleh datang lebih awal. Nah, caranya kalau Anda datang lebih awal, Anda langsung men-scan kode Hong Kong ID Anda, barcode Anda, kemudian Anda mendapatkan kertas. Nah, di situ nanti Anda akan diberikan booth atau self service di mana Anda bertemu dengan monitor, ya tahu, monitor untuk mengisi ulang data Anda. Nah, memasukkan Hong Kong ID Anda yang chipnya ada di atas. Di situ ada seperti Anda memasukkan ATM. Selanjutnya scan, tulis tombol start ya kan, kemudian ada 10 jari di sana. Ikuti langkah-langkahnya dan diisi di sana semuanya, masalah di sana nama ya kan, terus lagi status pekerjaan Anda apa, izin tinggalnya sampai mana, pendidikannya, status pernikahan Anda apa. Nah, di sini kalau teman-teman ternyata pendidikannya SMA itu ada, tapi mungkin bukan senior high school ya, di situ ada sendiri di mana post kalau tidak salah post secondary. Nah, jadi lebih dari SMP itu ada sendiri. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman mungkin nggak tahu, ya tidak apa sih, tidak diisi dulu. Nah, setelah nanti dicetak ya kan, Anda dicetak
Kemudian setelah Anda mencetak keluar kertasnya, formulir data Anda, petugas akan mengarahkan Anda untuk menunggu masuk ke petugas, di mana booth yang Anda harus melihat nomor Anda melalui televisi pengumuman, ya kan. Nah, nomor antrian Anda kayak A, B, C seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu Anda akan dipanggil melalui nama Anda atau nomor Anda itu tadi, dan Anda menemui petugas. Nah, di situ setelah Anda menemui petugas, menyerahkan formulirnya. Kemudian setelah menyerahkan formulirnya akan Anda dimintai oleh petugas, yaitu Hongkong ID lama, paspor, dan kontrak kerja harus asli. Nah, jadi syarat Anda memperbarui Hongkong ID harus membawa paspor dan kontrak kerja asli, dan pastikan visa tinggal Anda masih aktif. Karena kalau visa tinggal Anda tidak aktif, otomatis Anda pun tidak bisa memperbarui Hongkong ID. Nah, setelah Anda menyerahkan dokumennya, kemudian mereka akan mulai mencocokkan, ya kan, akan mulai mengecek data Anda satu persatu. Nah, di situ kalau memang ada yang tidak yakin, Anda boleh bertanya. Dan ingat, petugasnya ramah-ramah kok, jangan takut. Ya, saya nggak mau membandingkan dengan petugas yang mana loh ya. Yang pasti petugasnya ramah-ramah. Jadi teman-teman tidak usah takut. Nah, setelah Anda diserahkan dokumen Anda, dicek dan semuanya sudah clear, ya kan, Anda akan dimintai sidik jari. Sidik jarinya hanya jempol, ya, hanya ibu jari, 2 jari. Nah, selanjutnya Anda akan dipersilahkan untuk foto, atau foto dulu dan sidik jari belakangan, itu bisa saja. Karena kadang ya untuk scanner sidik jarinya itu kadang agak susah. Nah, kadang petugasnya lebih memilih kalau susah ya foto dulu baru sidik jari. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya prosedur itu. Yang pasti yang dipastikan adalah Anda memberikan dokumen Anda lengkap, kemudian Anda akan dimintai untuk sidik jari dan foto. Selanjutnya setelah Anda melakukan sidik jari dan foto, Anda akan diberikan lagi dokumen Anda oleh petugasnya, disuruh menunggu lagi. Nah, menunggu berikutnya Anda mengambil risip pengambilan. Nah, di saat Anda mengambil risip pengambilan, Anda pun juga akan ditanya oleh petugasnya. Lehamai book joka, pingkopong le book. Nah, siapa yang membantu Anda booking? Apakah ini kamu datang langsung? Nah, di sini booking maupun tidak booking tidak ada masalah. Tetap dilayani, namun disarankan untuk booking. Ya, kalau Anda booking itu menjadi lebih mudah, seperti itu, lebih cepat, lebih efisien pastinya. Tetapi kalau Anda tidak booking, memang Anda harus menunggu antrian terlebih dahulu, seperti itu, agak lama ya kan prosesnya. Tetapi bukan berarti tidak dilayani, tetap dilayani. Ingat, booking maupun tidak booking tetap dilayani, dan yang dipastikan adalah paspor, kontrak kerja harus asli, visa tinggal harus tidak expire, dan lagi jam kerjanya hari kerjanya Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk kali ini pembuatan Hongkong ID masih suspended sampai 14 Februari, bahkan mungkin bisa ditambah lagi jika nanti ada perubahan, pasti akan diupdate, disesuaikan dengan situasi. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa imigrasi Hongkong akan memberikan update perubahan itu setiap entah berapa hari berikutnya. Nah, jadi teman-teman harus ikuti informasinya, jangan sampai teledor ya kan, hingga akhirnya lupa dan lain sebagainya, jangan. Jadi ikuti update informasinya di kontreng maupun di HP Anda. Ingat, Hongkong IMMD, taruh di notification, Anda akan mendapatkan infonya, pemberitahuan ya. Nah, terima kasih.